Pada suatu hari, ketika kota Al-Maktabah diguncang bencana alam yang dahsyat berupa gempa bumi yang hebat, menghancurkan banyak bangunan dan menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk, Malik yang biasanya merasa kuat dan aman di dalam kejayaannya, tiba-tiba merasa sangat lemah dan tak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dialog-dialog yang penuh makna dalam kisah-kisah yang penuh hikmah. Sahabat-sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, seperti biasanya saya selalu mendoakan sahabat semua agar senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun kondisi yang saat ini sahabat jalani merupakan keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kekuatan dalam menjalaninya, dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai kisah kali ini, saya berharap kepada kita semua agar saudara-saudariku berkenan menekan tombol like, subscribe, dan juga membagikan video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Terima kasih bagi yang telah berkenan dan rela hatinya membantu channel ini untuk berkembang. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, di sebuah kota bernama Al-Maktabah hiduplah seorang lelaki yang bernama Mukhlis. Ia adalah sosok yang rendah hati dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlis hidup dengan sederhana, mengabdikan dirinya untuk memperbaiki masyarakat di sekitarnya. Mukhlis dikenal sebagai seorang yang rajin mengamalkan kandungan isi dari sebuah istighfar yang baik. Istighfar ini berisi permohonan ampunan, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Mukhlis melantunkan kalimat-kalimat suci ini dengan penuh penghormatan dan harapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa dengan mengamalkannya, ia akan menemukan kedamaian dan berkah dalam setiap langkah hidupnya. Suatu hari, ketabahan Mukhlis diuji dalam bentuk godaan dan cobaan yang juga menguji kesetiaannya pada prinsip-prinsip kebaikan yang selama ini dia anut. Ia berkenalan dengan seorang pengusaha kaya yang bernama Malik. Malik memiliki hati yang keras dan tidak punya rasa belas kasihan. Ia berusaha menguasai kota Al-Maktabah dengan segala kekayaannya. Ketika Malik mengetahui tentang pengaruh yang dimiliki oleh Mukhlis di tengah masyarakat Al-Maktabah, dia memutuskan untuk menghancurkan reputasinya. Malik menyebarkan fitnah yang keji tentang Mukhlis, mencoba membelokkan penduduk kota yang menganggapnya sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya. Namun Mukhlis tidak tergoyahkan oleh fitnah dan cobaan itu. Ia terus beristighfar kepada Allah dengan lebih tekun dan memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika kota Al-Maktabah diguncang bencana alam yang dahsyat berupa gempa bumi yang hebat, menghancurkan banyak bangunan dan menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk, Malik yang biasanya merasa kuat dan aman di dalam kejayaannya, tiba-tiba merasa sangat lemah dan tak berdaya. Ia menyadari bahwa kekayaan materi tidaklah berarti apa-apa dalam menghadapi kemarahan alam.
Sementara itu, Mukhlis dengan hati yang penuh syukur dan kesederhanaan membantu penduduk yang terluka dan terlantar. Ia menggunakan keahliannya dalam menyelamatkan orang, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang sedang dilanda ketakutan. Penduduk mulai melihat kebaikan dan ketulusan dalam tindakan Mukhlis yang sangat bertolak belakang dengan fitnah yang sebelumnya telah disebarkan oleh Malik. Peristiwa ini telah menjadi titik balik dalam kehidupan Mukhlis. Penduduk mulai mengenali kebaikan dan keteguhannya. Mereka lalu teringat tentang amalannya yang tekun selama ini, yakni selalu beristighfar kepada Allah. Lalu mereka meminta diajarkan kepada Mukhlis, dan Mukhlis berkata, amalkanlah istighfar ini dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka jalan kebaikan dan keberkahan di dalam hidupmu. Akhirnya penduduk kota Al-Maktabah mengangkat Mukhlis sebagai pimpinan mereka, mengaku integritas dan ketulusannya yang tak tergoyahkan. Malik yang merasa tertekan oleh kesadaran akan perbuatannya yang jahat, akhirnya menemui Mukhlis dalam ketekunan doanya. Dalam pertemuan itu, Malik menyadari kekosongan dalam hatinya yang tak dapat diisi oleh harta kekayaan semata. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, dalam kejadian ini kebaikan Mukhlis dan ketekunan doanya mengubah takdir kota Al-Maktabah. Penduduk kembali kepada nilai-nilai kebaikan, saling mendukung dan memperbaiki masyarakat mereka. Kota itu menjadi tempat yang sejahtera dan penuh rahmat, yang diilhami oleh kisah inspiratif Mukhlis dan kekuatan doanya yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup Mukhlis, ia mengerti bahwa dengan selalu beristighfar kepada Allah, dengan melafazkan istighfar terbaik, yakni Sayyidul Istighfar, bukanlah hanya sekadar mengucapkan rangkaian kata-kata, tetapi itu adalah bentuk ikatan yang kuat antara hati yang rendah dengan Sang Penciptanya. Mukhlis dan kota Al-Maktabah pun menjadi teladan, mengingatkan kita semua akan pentingnya mengamalkan istighfar dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan lantunan merdu Sayyidul Istighfar berikut ini. Kita ikuti dan kita hafalkan. Mari kita jadikan Sayyidul Istighfar sebagai zikir rutin kita pada setiap kesempatan. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan Allah meridhai kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.